Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan lagi. Kita mulai lagi ngaji rutin kita, ngaji filsafat kita. Semoga istiqomah kita untuk ngaji setiap Rebo malam Kamis ini mendapatkan ridho dan barokah, membawa tidak hanya manfaat untuk diri kita, tapi juga membawa maslahat ke sekeliling kita. Semoga kualitas hidup kita, kualitas berpikir, kualitas mental, kualitas hati nurani, kejernihannya semakin meningkat sedikit demi sedikit. Baik, malam hari ini kita ada di sesi yang terakhir dari tema para penakluk. Malam hari ini kita bertemu tokoh kita sendiri, nenek moyang kita sendiri yang juga tidak kalah dahsyat, tidak kalah hebat dari para penakluk yang lain. Insya Allah teman-teman mendengar nama ini sejak dulu sekolah SD, bahkan mungkin sejak TK. Bahkan mungkin kemana-mana kita bertemu dengan nama beliau. Bisa di nama jalan, nama gedung, nama perusahaan, mungkin nama toko, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan paling tidak betapa besarnya tokoh yang kita bahas malam hari ini, yaitu Gajah Mada, Mahapatih yang sangat masyhur dari Mojopahit, atau kalau nama Sanskertanya Wilwotikto. Tema-tema seperti ini, tema-tema yang mengangkat putra-putra bangsa yang hebat seperti ini, menurut saya penting, khususnya untuk hari-hari ini, dalam hal kebanggaan kita dan cinta kita kepada tanah air. Saya tidak tahu mengapa rasanya belakangan banyak sekali muncul sikap-sikap, perilaku-perilaku, termasuk kata-kata yang konotasinya itu lenyapnya rasa cinta dan bangga kepada tanah airnya sendiri. Mungkin teman-teman sering ya, kalau yang mengikuti Instagram, Twitter, YouTube, media sosial lainnya, di komen-komennya itu kan banyak bertaburan orang ngomong, kadang-kadang ya sakarepe dhewe, banyak juga yang hanya iseng. Tapi beberapa diksi-diksi yang sempat saya lihat, kan ada diksi-diksi itu yang menganggap tanah airnya sendiri, bangsanya sendiri itu sebagai bangsa dan tanah air yang yang rendah, yang inferior, yang tidak maju, yang banyak diksi-diksi yang konotasinya ke sana. Misalnya, ya itulah bangsa Indonesia, itulah masyarakat plus 62, yaitu konotasi-konotasinya ini, yang diksi semacam ini itu kan konotasinya hilangnya rasa kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, hilangnya rasa cinta kepada tanah air. Semoga yang kita temui di medsos-medsos itu maksudnya tidak ke situ. Mungkin hanya iseng atau salah ngomong saja. Karena orang yang tidak cinta dan tidak bangga kepada tanah airnya, itu berarti tidak mungkin dia bersyukur dengan berbagai nikmat, berbagai anugerah yang diberikan oleh Allah.
di tanah air kita ini. Mungkin setiap kali dia tersiksa dan mengeluh, mengapa aku kok lahir di sini, kok tidak lahir di negara-negara yang maju sana, di negara-negara yang baik, yang bukan di sini mungkin. Semoga yang seperti ini tidak ada ya di kita. Percayalah bangsa kita, tanah air kita ini bangsa yang besar, punya sejarah yang juga besar. Tokoh-tokoh besar banyak lahir dari sini. Oke, jadi antara lain marilah kita kikis rasa-rasa tidak percaya diri, rasa-rasa inferior sebagai bangsa. Antara lain dengan kita belajar menengok sejarah, termasuk tokoh kita malam hari ini yaitu Gajah Mada. Kalau dulu zaman saya sekolah itu tentang inferioritas tadi ya, tentang tidak enak hidup di negara sendiri. Itu zaman saya sekolah, kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada peribahasa, daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Ini kan peribahasa yang menunjukkan betapa cintanya seseorang kepada tanah airnya. Meskipun di negeri orang sedang hujan emas, betapa majunya mereka, betapa dahsyatnya mereka, dan lain sebagainya, lebih milih negerinya sendiri, meskipun di negerinya sendiri sedang hujan batu. Banyak sekali kepahitan-kepahitan, banyak sekali problem-problem, masalah-masalah. Semoga kita tidak sebaliknya. Semoga kita tidak punya pandangan begini, meskipun hujan emas di negeri sendiri, betapa banyak kenikmatan di negeri sendiri, tetap lebih menarik hujan batu di negeri orang. Karena mungkin sudah terlanjur kecewa dengan bangsa atau negaranya sendiri. Semoga kita tidak di situ. Baik, itu pengantar. Malam hari ini kita akan membahas tentang beliau Mahapatih Gajah Mada. Insya Allah tentang beliau ini sebagian besar teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat sudah pernah mendengar dan sedikit-sedikit tahu apa saja prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau ini. Karena di pelajaran-pelajaran sekolah yang saya ingat dulu sejak SD, karena saya sekolahnya mulai SD, saya orang zaman dulu tidak pernah sekolah TK. Sejak SD itu sudah mendapat informasi sejarah, termasuk sejarahnya Mojopahit, Singosari, dan lain-lain. Berarti juga termasuk tentang Gajah Mada ini. Semoga anak-anak kita hari ini juga sudah mendapatkan informasi yang sama. Dalam rangka apa? Antara lain tadi saya sebut ya, dalam rangka kebanggaan terhadap bangsa dan tanah air. Baik, malam hari ini sedikit-sedikit mari kita bahas tokoh kita. Saya mengambil referensi mungkin dari beberapa naskah-naskah, misalnya dari Negara Kertagama, kemudian dari Pararaton, kemudian dari Kakawin Gajah Mada, termasuk dari Babat Gajah Mada dan beberapa sumber yang lain. Jadi semoga referensi-referensi ini nanti membantu kita untuk lebih memahami Gajah Mada. Saya tahu karena beliau ini termasuk tokoh yang juga misterius dalam banyak hal tentang detail hidup beliau. Mungkin yang saya sampaikan malam hari ini itu berbeda dengan versi teman-teman yang lain. Ya monggo lah, dari banyak versi yang ada, monggo teman-teman yakin yang mana, karena menurut saya yang lebih penting, yang paling penting kita ambil malam hari ini adalah teladan-teladan, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dari perjuangan dan kepemimpinan Gajah Mada yang bisa kita ambil untuk meningkatkan
kualitas hidup kita hari ini. Jadi fokus kita nanti ke situ. Yo, meskipun saya nambahi beberapa informasi-informasi yang saya sebut dari beberapa naskah tadi. Baik, kita mulai ya teman-teman membahas tokoh kita. Tadi sempat saya singgung bahwa tokoh kita ini sebenarnya banyak sekali misteri-misterinya. Sejak kelahiran sampai kematian. Dari sisi kelahirannya saja ada banyak sekali versi-versi. Ada yang bilang beliau ini lahirnya di Bali, ada yang bilang beliau lahirnya di Lamongan, ada macam-macam versi. Kalau dari kitab Usana Jawa, beliau ini disebut lahirnya di Pulau Bali. Kalau dari Serat Pararaton disebutkan bahwa beliau ini bukan lahir di Bali, tapi beliau ini sebenarnya anak dari Gajah Pagon. Gajah Pagon ini seorang pengawal dari Raden Wijaya. Jadi ceritanya Raden Wijaya saat itu mengungsi ke Madura setelah jatuhnya Singosari. Nah, salah seorang anak buahnya yang namanya Gajah Pagon itu sedang terluka. Gajah Pagon yang terluka ini kemudian ditinggal di sana. Di sana dia menikah dan akhirnya punya anak. Nanti anak inilah yang dikenal sebagai Gajah Mada. Jadi makanya namanya sama, Gajah Mada dan Gajah Pagon, sama-sama gajah. Istilah gajah ini sebenarnya simbol bagi sosok yang pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia kepada pimpinannya, kemudian punya kekuatan untuk menyingkirkan aneka rupa penghalang. Nah, itu ciri khas hewan besar, kokoh yang kita kenal sebagai gajah. Nah, jadi ini versi yang lain, bahwa beliau ini putranya seorang pengawal dari Raden Wijaya. Kalau mengikuti Muhammad Yamin misalnya, kalau di bukunya Muhammad Yamin ini malah unik. Gajah Mada itu lahir dari dalam buah kelapa, tidak punya ayah, tidak punya ibu, dia adalah jelmaan Dewa Wisnu. Lahir atas kehendaknya dewa-dewa. Itu dijelaskan antara lain di bukunya Muhammad Yamin yang judulnya Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Memang ada versi yang semacam ini. Ini versi yang tercampur dengan mitos-mitos. Karena memang ada banyak sekali mitos-mitos tentang Gajah Mada ini. Perlu treatment khusus untuk bisa menggali mana fakta, mana mitos kalau kita membaca naskah-naskah, serat-serat yang ada yang menginformasikan Gajah Mada. Ada pula versi dalam babat Gajah Mada itu yang mengatakan Gajah Mada ini anaknya Dewa Brahma. Ibunya adalah putri seorang pendeta zaman itu yang namanya Empu Sura. Dan setelah dewasa, beliau diangkat anak oleh Mahapatih Mojopahit. Ada pula versi yang bilang Gajah Mada itu sebenarnya lahirnya di Lamongan. Nama aslinya Mada atau Madali. Nanti beliau ini lahir dari perkawinan belasteran. Ibunya adalah putri seorang prajuritnya Maharaja Kertanegara dan ayahnya adalah seorang perwira Tartar.
ada juga versi yang semacam itu. Dan banyak versi-versi yang lain. Ini agak sulit kita menentukan sebenarnya pasnya itu seperti apa. Ya monggo teman-teman dengan keyakinannya sendiri-sendiri, atau kalau punya alatnya kita bisa menggali makna-makna dari mitos-mitos tadi untuk bisa menarik fakta sebenarnya seperti apa. Ya karena memang informasi-informasi lama dari nenek moyang itu kan memang sering dibungkus dengan simbol-simbol dan mitos-mitos. Misalnya tadi Gajah Mada yang anaknya dewa, misalnya, itu kemungkinan dalam rangka menunjukkan bahwa kehadiran Gajah Mada dengan segala prestasinya itu hakikatnya adalah atas izin, atas ketentuan, dan memang sudah diskenario oleh dewa-dewa dan lain sebagainya. Itu versi-versi yang penting untuk kita telaah. Jadi membaca mitos itu, ini mungkin sedikit tambahan saja, ada beberapa cara. Nanti kalau teman-teman belajar mungkin ilmu-ilmu yang jenisnya semiotik, linguistik, atau semantik, itu nanti ada beberapa mode-mode cara kita menyikapi mitos. Misalnya, ya kalau masyarakat biasa yang awam itu memaknainya ya literal. Bunyinya itu dipahami itu. Ada yang dimaknai kontekstual. Dimaknai kontekstual itu dibaca sesuai dengan konteks dan situasi zaman itu. Jadi membacanya versi zaman itu, jangan versi hari ini. Kalau versi hari ini jadinya tidak masuk akal. Tapi harus dibaca kontekstual, sesuai konteksnya zaman itu. Dibaca kontekstual itu misalnya gini loh, wah kejam sekali ya sistem hukum zaman itu, masa hukuman dipenggal kepalanya, rasanya kok tidak manusiawi. Loh, tidak manusiawi itu mungkin dengan kacamata kita hari ini. Tapi dari kacamata zaman itu, ya memang mode hidupnya seperti itu. Kemarin kita cerita tentang Genghis Khan, Alexander the Great, itu kan rasanya, wah, itu hidup kok isinya bunuh-bunuhan terus. Dari konteks kita hari ini itu rasanya keras sekali, tidak manusiawi. Tapi dilihat dari konteks zaman itu, ya memang cara berpikir mode hidup zaman itu seperti itu. Nah, ini membaca dengan memahami konteks zaman itu membacanya secara kontekstual. Jadi memang mode hidupnya seperti itu. Ada pula yang membacanya eksistensial. Membaca eksistensial itu membaca diambil versi kita hari ini. Kita maknai apa yang manfaat, yang cocok, yang bisa kita jalankan. Jadi membacanya tidak sekedar untuk memahami, tapi aku mengambil pelajaran apa yang bisa aku jalankan, yang bisa membantuku untuk eksis. Itu namanya eksistensial. Misalnya, dari kisahnya Gajah Mada ini, meskipun ada banyak mitos-mitos, aku mengambil pelajaran bahwa seseorang itu harus berani dan pintar memimpin. Nah, ini namanya makna eksistensial. Jadi makna yang kita hidupkan versi kita hari ini. Nah, ngaji-ngaji filsafat kita itu kan sering pakai gaya eksistensial ini. Bahkan mungkin termasuk malam hari ini. Jadi apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita hidupkan, teladan-teladan, mungkin nasihat atau ajaran-ajaran dari Gajah Mada. Fokusnya ke sini. Ini namanya mungkin mudahnya membaca secara eksistensial. Nah, itu sedikit mungkin biar nambah wawasan tentang bagaimana menyikapi mitos-mitos. Kita ini kan banyak sekali, hidup kita ini dikelilingi mitos-mitos dari tradisi-tradisi lama. Misalnya ada tentang nenek moyang kita percaya ini, percaya itu. Di sana ada penunggu namanya ini, di situ ada penunggu namanya itu. Itu kan kita membacanya bisa dengan model literal,
dipercaya apa adanya, bisa dengan model kontekstual, bisa juga dengan model eksistensial. Tentang Gajah Mada ini saya bilang tadi mitosnya macam-macam. Bahkan kalau teman-teman membaca misalnya Kakawin Gajah Mada, di Kakawin Gajah Mada itu bahkan dijelaskan bagaimana Gajah Mada ini sangat sakti. Beliau ini bisa mengubah debu menjadi badai tofan, yang itu bisa memusnahkan musuh. Bahkan beliau bisa membuat panah gaib, panah khayal yang tidak kelihatan barangnya, tapi terdengar bunyinya dan punya daya rusak yang luar biasa. Itu saya baca di Kakawin Gajah Mada. Di antara kesaktiannya Gajah Mada, itu kan bisa kita pahami secara literal. Literal itu ya memang Gajah Mada itu orang sakti. Dia bisa melakukan hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Karena ya memang dia melakukan laku-laku tirakat-tirakat untuk mendapat kesaktiannya. Misalnya ya kesaktian itu kan kalau kita analogikan dengan dunia tasawuf misalnya, itu kan mirip karomah, kemampuan luar biasa anugerah Allah karena menjalani laku tertentu. Ini pemaknaan seperti ini namanya pemahaman literal. Nanti ada pemahaman kontekstual. Pemahaman kontekstual itu kita membacanya sesuai konteks zaman itu. Yo iya, kesaktian-kesaktian seperti itu ya memang zaman itu, bukan sesuatu yang mustahil. Ada orang yang misalnya punya ilmu, punya ajian, tidak pakai senjata apa-apa, hanya dengan suara saja dia bisa mengalahkan orang banyak. Ada orang yang bisa lari cepat, ada orang yang sekali pukul bisa mecah batu sebesar kerbau dan macam-macam. Zaman dulu memang begitu pola hidup, mode hidupnya. Jadi konteksnya seperti itu. Ya mungkin hari ini sudah langka nyari orang yang bisa begitu, sehingga dibaca dengan logika hari ini kok rasanya mustahil ya ada kesaktian-kesaktian seperti itu. Nah ya memang di kita hari ini mungkin tidak nemu lagi orang-orang yang punya keluar biasaan seperti zaman dulu. Baik, jadi itu cara membaca atau membaca eksistensial tadi. Kalau eksistensial ya berarti kita membacanya sesuai kebutuhan kita, apa yang bisa diberikan untuk hidup kita dan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Itulah cara kita meresepsi atau memahami Gajah Mada malam hari ini. Baik, saya sambil dongeng, sambil nanti kita memaknai secara eksistensial tadi ya, pelan-pelan.